Oke, apa itu koperasi sekolah? Koperasi sekolah itu isinya, anggotanya itu adalah siswa, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Jadi siswa di sekolah itu anggotanya, itulah yang dimaksud dengan koperasi sekolah gitu. Mengenai fungsinya, mengenai ajasnya sama seperti koperasi yang pertama kita bahas tadi ya, harus berajaskan kesejahteraan rakyat gitu. Nah, tujuannya apa nih mendirikan koperasi sekolah? Yang pertama untuk menunjang pendidikan agar ekonomi siswa itu terpenuhi. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan uang dari sini? Tentu kita akan mendaftar gitu kan. Kita ada yang namanya modal simpanan pokok. Itu kita bayarkan dulu sehingga kita menjadi anggota dan kita mendapatkan hak kepemilikan dari setiap keuntungan koperasi itu. Jadi, dengan kita membayarkan simpanan pokok, maka kita menjadi punya hak ya. Tergantung dari berapa uang yang kita tanamkan, kita investasikan ke dalam koperasi itu. Jadi kita yang berinvestasi, kita juga bisa bekerja di dalamnya dan kita menikmati keuntungan dari setiap keuntungan koperasi. Nah, lalu tujuannya apa lagi yang harus eh, berada di koperasi sekolah? Tujuannya yang kedua, mengembangkan rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa demokratis. Nah, karena ini tadi prinsipnya itu memang untuk kita semua, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi memang ketika kita terjun ke koperasi, maka itu ada rasa tanggung jawab. Kita udah menjadi anggota, tentu kita harus punya semangat untuk memajukan koperasi tersebut gitu ya. Ada tanggung jawab kita. Lalu mendidik dan memelihara kesadaran hidup bergotong royong dan setia kawan. Nah, ini prinsip koperasi ini ya. Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Itu dia. Nah, lalu menanamkan rasa cinta pada sekolah, meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam mengelola koperasi ya, manajemen koperasi dan segala macam. Dan sebagai tempat pembinaan mental. Nah, itu dia. Lalu ada syarat-syaratnya apa aja nih? Ya, tadi lah udah saya jelaskan ya. Nah, harus ada yang namanya membayar simpanan pokok atau menyetor simpanan pokok. Lalu ada juga simpanan wajib. Nah, simpanan sukarela. Jadi simpanan pokok dan simpanan wajib ini itulah yang harus kita bayarkan. Itulah penentu nanti kita berapa hak yang ada pada kita, tergantung dari uang yang kita investasikan gitu. Kalau sukarela itu boleh tidak boleh iya gitu. Lalu ada cadangan. Nah, cadangan ini maksudnya keuntungan yang tidak dibagikan. Jadi keuntungannya itu tidak semua dibagikan, disisakan sedikit untuk koperasi itu lagi agar proses eh, di bulan berikutnya ataupun di tahun berikutnya itu lebih baik lagi karena udah tambahan modal. SHU itu artinya sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha itulah keuntungan yang dibagi ke anggota ya. Nah, kalau dalam perusahaan itu inilah yang dimaksud dengan dividen. Tapi beda kalau di koperasi itu sisa hasil usaha. Nah, seperti itu ya. Lalu ada hibah. Jadi modal koperasi tadi modal sendiri ya. Nah, tadi itu harus ada simpanan pokok, simpanan wajib dari anggota gitu. Lalu ada hibah. Nah, hibah ini adalah bantuan ya, bantuan. Misalkan ada bantuan dari pemerintah ataupun dari lembaga-lembaga lain kepada lembaga koperasi itu sehingga bisa berjalan dengan baik jalannya usaha. Lalu bisa juga meminjam, bisa pinjaman untuk melakukan koperasi, bisa juga gitu kan. Nah, lapangan usaha koperasi sekolah itu apa saja gitu kan. Nah, tentu kalau di sekolah kita punya banyak sebenarnya cara ya. Menjual ATK saja sudah bisa sebenarnya gitu. Misalkan menjual pulpen gitu kan atau buku tulis dan segala macam dan modalnya itu dari simpanan pokok yang kita bayarkan itu gitu. Lalu dijual keuntungannya itulah yang dibagi gitu ya. Oke. Lalu alat kelengkapan organisasi koperasi siswa sama ya. Ada rapat anggota, ada pengurus juga, ada pembina ya, atau pemeriksa gitu. Nah, ada penasehat ya, pembimbing, ini bisa kepala
sekolah gitu. Nah, mudah-mudahan di sekolah kita pun nanti mudah-mudahan ada koperasi ya, dan kalian pun harus itu jadi anggota karena banyak pelajaran yang bisa diambil ya. Nanti kalian bisa buat koperasi sendiri di sekitar rumah kalian ya. Kalian membuat usaha bisa buat koperasi gitu. Lalu pengelolaan koperasi sekolah itu siapa saja itu yang mendirikannya dan menjalankannya? Tentu anggota, bisa siswa kan gitu. Nah, juga ada penyusunan laporan keuangan. Apa saja prosedur pendirian koperasi? Harus mengadakan pertemuan ya. Nah, pertemuan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ingin mendirikan koperasi tersebut gitu. Lalu melakukan survei lingkungan, mempelajari tentang bagaimana sistem kerja koperasi dan segala macam. Lalu mengadakan hubungan ya dengan kantor dinas koperasi setempat. Ini mungkin belakangan lah kalau misalkan sifatnya koperasi-koperasi kecil. Nah, ini hanya opsi saja, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Nah, bentuklah panitia dalam pendirian koperasi. Lalu mengadakan rapat ya, rapat pembentukan koperasi. Nah, ini disitulah dipilih pengurusnya siapa saja, siapa pengawasnya, dan kita tetapkanlah aturan mainnya. Aturan main koperasi itu ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi anggaran dasar itu pokoknya, lalu dijelaskan oleh anggaran rumah tangga begitu. Jadi kalau di agama itu kita punya aturan ya, dan itu tertuang dalam Al-Quran. Nah, itu pokoknya, itu dasarnya. Lalu ada beberapa yang harus dijelaskan, dan itu dijelaskan dan bisa kita pahami di hadis, makanya Al-Quran dan hadis gitu. Sama lah seperti ini, aturan dalam koperasi itu ada, gak hanya koperasi ya, dalam organisasi-organisasi apapun, organisasi kemahasiswaan, bahkan OSIS, itu ada aturannya, dan itu sering kita sebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu sepaket ya. Oke. Mengajukan permohonan kepada koperasi tingkat ini ya, kedinasan ya. Nah, agar resmi ya, agar legal. Nah, tahapannya tadi, nah ini kan catat saja ya. Tahapannya kalau mana tahu nanti kalian mau buat koperasi, ikuti saja tahapan ini. Oke. Oke, simulasinya. Pertama, guru, siswa, ataupun pejabat koperasi melakukan pertemuan persiapan, lalu pihak-pihak sekolah itu membentuk panitia pembentukan koperasi, lalu setelah itu tahap kedua, setelah pertemuan itu menyelenggarakan rapat pembentukan koperasi, lalu yang ketiga harus dilalui dalam mendirikan koperasi sekolah, yaitu pengajuan surat permohonan pengakuan atau badan hukum pendirian koperasi sekolah oleh pengurus. Nah, itu dia, itu supaya legal ya. Nah, setelah berkas surat permohonan tersebut disampaikan kepada dinas koperasi, pihak dinas koperasi akan mengirim surat yang berisikan tanda terima berkas, dan setelah itu disahkanlah. Oke. Oke. Jadi pelajaran kita sampai di sini ya tentang koperasi. Masih ada satu bab lagi nanti ya, manajemen. Jadi ini sudah bab 8, total bab kita adalah bab 9. Satu lagi mudah-mudahan bisa kita selesaikan ya dalam satu atau dua pertemuan lagi. Dan setelah itu kita akan melanjutkan pembelajaran yang tidak terikat oleh materi-materi. Jadi bebas ya, kalian bisa bertanya apa saja, dan saya nanti akan memulainya dengan video seperti ini juga gitu. Jadi seperti di awal ya, seperti di awal saya akan membuka kelas itu kan pembahasan kenapa Pizza Hut itu menjual 100.000 Pak Loyang, dan itu kita bahas gitu kan, dan banyak juga yang merespon. Nah, nanti kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang hal-hal yang seperti itu ya, agar lebih menarik dan kita juga punya wawasan yang lebih luas gitu. Oke, oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.